Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadilatur Roshidah, NIM 2018-53029. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengendalian sistem informasi. Pada sebuah perusahaan memiliki banyak divisi. Salah satunya adalah divisi IT. Apakah divisi IT bisa membantu meningkatkan kinerja perusahaan? Pada proses audit TI akan menghasilkan output berupa yang pertama adalah nilai maturity level 1 sampai 5. Kemudian akan direkomendasi. Pada sebuah proses audit TI membutuhkan continuous improvement. COBIT Framework. Yang pertama, IT Research. Terdiri dari yang pertama data, kedua sistem informasi atau information system, 3 teknologi, 4 fasilitas, 5 human resource atau sumber daya. Pada proses selanjutnya adalah IT Process. Terdiri dari Plan and Organization atau perencanaan dan organisasi. Yang kedua, Acquire and Implement atau pengadaan dan implementasi. Yang ketiga, Deliver and Support atau penghantaran dan dukungan. Yang keempat adalah Monitor and Evaluate atau pengawasan dan evaluasi. Proses yang terakhir adalah Business Recruitment yang terdiri dari Effectiveness atau efektivitas. Yang kedua, efisiensi. Yang ketiga, confidentiality atau rahasia. Yang keempat, integrity atau integritas. Yang kelima, availability atau ketersediaan. Compliance atau pemenuhan. Yang terakhir adalah information reliability atau kehandalan informasi. COBIT terdiri dari 4 domain. Yang pertama adalah Planning Organization atau biasa disingkat PO. Yang kedua adalah Acquisition dan Implementation atau biasa disingkat dengan AI. Yang ketiga adalah Delivery and Support yang biasa disingkat dengan DS. Dan yang terakhir adalah Monitoring and Evaluation yang biasa disingkat dengan ME. Pengendalian sistem informasi transaksi keuangan. Sistem informasi transaksi keuangan. Sistem informasi yang digunakan untuk proses keuangan untuk pendataan keuangan. Sistem ini bisa berupa sistem informasi akuntansi atau hanya sistem transaksi keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem informasi transaksi keuangan digunakan untuk proses keuangan atau pendataan. Ancaman-ancaman atas SIA atau sistem informasi akuntansi. Salah satu ancaman yang dihadapi perusahaan adalah karena bencana alam seperti kebakaran atau panas yang berlebihan, banjir, gempa bumi, badai angin, dan perang. Ancaman kedua bagi perusahaan adalah kesalahan pada software dan tidak berfungsinya peralatan seperti yang pertama, kegagalan hardware, kesalahan atau terdapat kerusakan pada software, kegagalan sistem operasi, gangguan dan fluktuasi listrik, serta kesalahan pengiriman data yang tidak terdeteksi. Ancaman ketiga bagi perusahaan adalah tindakan yang tidak disengaja seperti kecelakaan yang disebabkan kecerobohan manusia, kesalahan tidak disengaja karena teledor, kehilangan, kesalahan logika,
sistem yang tidak memenuhi kebutuhan perusahaan. Ancaman yang keempat yang dihadapi perusahaan adalah tindakan disengaja, seperti sabotase, penipuan komputer, penggelapan, dan lain-lain. Mengapa ancaman-ancaman sistem informasi akuntansi meningkat? Mungkin disebabkan oleh beberapa faktor. Peningkatan jumlah sistem klien atau server memiliki arti bahwa informasi tersedia bagi para pekerja meningkat. Oleh karena LAN dan sistem klien atau server mendistribusikan data ke banyak pemakai, mereka lebih sulit dikendalikan. WAN memberikan pelanggan dan pemasok akses ke sistem dan data mereka satu sama lain, yang menimbulkan kekhawatiran dalam hal kerahasiaan. Maka dibutuhkan pengendalian internal. Apakah definisi dari pengendalian internal itu? Pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk yang pertama, menjaga aset, yang kedua, memberikan informasi yang akurat dan andal, yang ketiga, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta yang terakhir, mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Pengendalian sistem informasi. Empat prinsip keandalan sistem. Yang pertama, ketersediaan. Artinya, sistem tersebut tersedia untuk dioperasikan ketika dibutuhkan. Yang kedua, keamanan. Artinya, sistem dilindungi dari akses fisik maupun logis yang tidak memiliki otorisasi. Yang ketiga, dapat dipelihara. Artinya, sistem dapat diubah apabila diperlukan tanpa mempengaruhi ketersediaan, keamanan, dan integritas sistem. Yang keempat, integritas. Pemrosesan sistem bersifat lengkap, akurat atau dapat dipercaya, tepat waktu, dan otorisasi. Kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi prinsip-prinsip keandalan. Bagi setiap prinsip keandalan di atas, 3 kriteria berikut ini dikembangkan untuk mengevaluasi pencapaian prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama, entitas mempunyai tujuan kinerja, kebijakan, dan standar yang telah ditetapkan, didokumentasikan, dan dikomunikasikan, dan yang telah memenuhi tiap prinsip keandalan. Jadi, pada entitas mempunyai tujuan yang jelas, kebijakan dan standar yang telah ditetapkan. Kemudian, data tersebut dapat memenuhi tiap prinsip keandalan. Yang kedua, entitas menggunakan prosedur, people atau orang, software, data, dan infrastruktur untuk mendapatkan sesuai kebijakan dan standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga, entitas mengawasi sistem dan mengambil tindakan untuk mencapai kesesuaian dengan tujuan, kebijakan, dan standar untuk setiap prinsip keandalan. Jadi, poinnya adalah entitas mengawasi sistem dalam mengambil tindakan untuk mencapai suatu tujuan.
Pengendalian yang berhubungan dengan beberapa prinsip keandalan. Yang pertama, perencanaan strategis dan penganggaran. Kedua, mengembangkan rencana keandalan sistem dan melaksanakan dokumentasi. Dokumentasi dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori dasar, yaitu yang pertama, dokumentasi administratif, artinya mendeskripsikan standar dan prosedur untuk pemrosesan data. Yang kedua, dokumentasi sistem, artinya mendeskripsikan setiap sistem aplikasi dan fungsi utama pemrosesannya. Yang ketiga, dokumentasi operasional, artinya mendeskripsikan hal apa yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah program. Ketersediaan terdiri dari yang pertama, meminimalkan waktu kegagalan sistem. Yang kedua, pemeliharaan untuk pencegahan. Ketiga, sistem pasokan tenaga listrik yang stabil. Keempat, batas toleransi kesalahan, artinya mempunyai batas terhadap kesalahan yang dilakukan. Yang kelima, rencana pemulihan dari bencana. Yang keenam, meminimalkan gangguan, kerusakan, dan kerugian. Yang ketujuh, memberikan cara alternatif memproses informasi untuk sementara waktu. Yang kedelapan, meneruskan jalannya operasi normal sesegera mungkin. Selanjutnya, melatih dan memperkenalkan personil dengan operasi perusahaan. Kemudian prioritas proses pemulihan. Jaminan, data dan file program cadangan, pengaman elektronis, konsep rekonstruksi bertingkat, prosedur pengulangan, penugasan khusus, fasilitas cadangan komputer dan telekomunikasi, uji dan revisi periodik, dokumentasi yang lengkap. Mengembangkan rencana keamanan. Mengembangkan dan memperbarui terus-menerus rencana keandalan yang komprehensif adalah salah satu pengendalian penting yang dapat diidentifikasi oleh perusahaan. Yang pertama, pertanyaannya adalah apa yang dibutuhkan? Yang kedua, siapa yang dapat mengakses informasi? Yang ketiga, kapan mereka membutuhkan? Dan yang terakhir, pada sistem yang mana informasi berada? Jadi dapat disimpulkan bahwa pengembangan rencana keamanan adalah salah satu pengendalian penting yang dapat diidentifikasi suatu perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pengucapan yang disengaja maupun tidak. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.